setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 21. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Dan yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel." Lalu ditanyanya lagi,
Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 57. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit.
Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gundah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati. Maka masih gula-gula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia.
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, dengan penuh cinta, dengan hati yang teguh. Jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa selalu mengutamakan cinta, ya saudara ya. Jangan mengutamakan emosi, jengkel, jangan ya. Cinta di hati kita yang melimpah, itu penting saudara ya. Nah saudara ketika kata mati ya, kata kematian itu seakan-akan itu menjadi akhir dari segala-galanya saudara ya. Kata kematian itu seakan-akan menjadi sudah keputusasaan. Nah, tetapi bagi orang-orang percaya sebetulnya kematian itu bukan menjadi akhir atau keputusasaan. Nah, tetapi kematian itu adalah menjadi sebuah kehidupan yang baru, saudara. Bukan retorika. Ya, makanya ketika kita hidup, tinggalkanlah bukan kenangan memori yang membuat kamu termeak-meak, tetapi sesuatu ya, heritage. Ya, saudara ya. Heritage wasiat rohani, ya, warisan rohani. Itu penting saudara ya. Ketika nanti Anda mati, ya, kapanpun kita nggak tahu, mungkin nanti malam atau sebentar lagi mati, kamu harus meninggalkan sebuah wasiat rohani saudara ya. Siapa nih utak-utik nih? Oke. Jadi ketika Anda meninggal, ketika Anda hidup ya, dan ketika Anda hidup, Anda punya anak, nggak punya anak, Anda punya keluarga, nggak punya keluarga, berapapun usia Anda saat ini, Anda harus mulai memikirkan, aku harus punya warisan, wasiat rohani untuk yang aku tinggalkan. Karena ketika kamu tidak punya wasiat rohani untuk yang kamu tinggalkan, maka kamu ya sudah berlalu begitu saja. Yang ada cuma sebuah kenangan, oh dulu papiku dulu suka menimang-nimang aku, nindung. Oh dulu mami selalu masakin tahu goreng. Oh dulu oma suka bikin ayam goreng yang enak. Ya, cuman itu aja saudara. Maka kamu hanya meninggalkan duka saja. Lagi kamu kesepian, tiba-tiba galau, tiba-tiba ingat ya, aduh dulu suamiku suka membelai-belai aku. Wah dulu istriku selalu kalau pagi pasti selalu bikin kopi, terus kamu mulai nangis saudara ya, kangen. Ya saudara ya. Hati-hati lah saudara. Siapa yang masih begitu saudara, yang masih terngiang-ngiang dengan orang tua atau suami, istri atau anak atau yang seperti itu. Nah, makanya kamu terpuruk. Ya. Karena orang yang meninggalkanmu itu tidak meninggalkan warisan ilahi, tapi kenangan, baik kenangan buruk maupun kenangan indah, hanya meninggalkan kenangan saja. Saudara, kalau orang-orang yang ya para orang-orang besar ya, dalam tanda kutip ya, orang-orang yang visioner, dia selalu meninggalkan, kalau aku mati nanti anakku harus tahu tentang ini. Buat dia kenangan bapaknya yang lucu, bapaknya yang galak, bapaknya yang ini nggak penting saudara. Ada yang lebih penting,
wasiat ini harus ketinggalkan. Entah itu buku yang dia harus belajar, kalau jago silat kan, saya nulis buku, anakku pelajarilah buku ini. Misalnya seperti itu. Nah, itu tuh wasiat ilahi itu, saudara. Warisan apa namanya? Warisan rohani itu. Bukan uang, ya, tapi juga ilmu silat yang paling mutakhir. Aduh, ada musuh. Ayah, ada apa ayah? Kata ayah, jangan mati dulu, kamu belum selesai ngomong. Oh, udah goyang-goyang. Berisik lu, emang belum selesai ngomong tadi. Lagi cekukan tahu nggak? Gitu, saudara ya. Ayahnya memang belum bangun lagi. Nah, diajarin saudara ya, bagaimana cara menggunakan buku itu ditulis ya saudara ya. Bukan sekedar buku, tapi buku supaya anak itu bisa melanjutkan kehidupannya, saudara. Ya, sebuah wasiat di mana anak itu nanti bisa melanjutkan kehidupannya. Ada sebagian orang berpikir, aku tak kasih harta yang melimpah. Aku mau kasih. Itu juga termasuk warisan ilahi, saudara, dari orang tua. Tapi kan warisan ilahi yang paling rapuh, ya kan? Yang cilaka, saudara ya, orang tua mewarisi utang. Aduh, gimana mau meninggal utangnya di warung jebrak, saudara, dari Sabang sampai Merauke semua warung ada utangnya, saudara. Utang rokok, utang beras, utang macam-macam, saudara ya. Dari ujung sampai ujung utangnya jebrak ya, mumet, saudara. Ada lagi yang mau meninggal, itu juga warisan ilahi, hanya itu rapuh. Ya, warisan harta itu rapuh. Ada yang lagi meninggalkan sebuah buku, ya misalnya kayak saya nih, buku 9 buku menggugat Alkitab misalnya, saudara ya. Tapi itu juga nggak ini, bukan itu ya. Bukan hal yang utama. Ada lagi yang meninggalkan, kalau Muhammad itu kan meninggalkan Al-Quran, saudara. Ceritanya kalau Muhammad itu benar-benar ada. Ya, tetapi kan ngeri kalau menghasilkan apa, memberikan warisan untuk supaya dunia saling membunuh. Itu kan contoh, itu kan warisan ilahi juga. Ilahinya dia, maksudnya ya. Warisan ilahi itu bukan selalu Tuhan Yesus, bukan, saudara ya, warisan itu. Tapi ada sesuatu yang diwariskan ke anakmu, satu bekal. Nah, apa yang kalau sekarang ini mati, Anda pernah kepikir nggak, aku mau mewariskan apa bagi dunia ini? Bagi anakku, bagi keluargaku, bagi dunia ini, apa yang kamu wariskan? Kalau kamu tidak meninggalkan sesuatu, ya kamu cuma sudah selesai hidupmu, sudah tamat. Hanya kegelapan saja sudah selesai. Kalau kamu meninggalkan sesuatu, ya, karya-karya yang indah, ya orang hanya menikmati karya-karya yang indah saja, hanya abadi di zaman itu. Siapa di sini yang masih nonton filmnya James Bond 007 tahun 60-an, saudara? Siapa yang sebelumnya Roger Moore itu ya, apa? Saya udah lupa namanya. Ya, dan udah nggak asik lagi nontonnya, wagu banget, saudara ya. Udah pukul, pura-pura jatuh, ya nonton aja udah nggak kepengen, udah males. Siapa di sini masih nonton film Superman yang Superman-nya sama Lois Lane? Superman-nya tuh ngaku, terus akhirnya menikah sama mamahnya, nggak boleh, akhirnya menikah, terus manusia supernya hilang gara-gara kawin sama Lois Lane, saudara. Ingat nggak film itu? Orangnya udah lumpuh ya, orangnya jatuh dari kuda, lumpuh. Suruh nonton itu lagi, ya mungkin ada beberapa yang masih senang, tapi saya suruh nonton lagi ya, udah enak, saudara, katanya wagu, saudara ya, dan tidak asik lagi. Ada lagi yang meninggalkan warisan apa lagi, saudara? Ya tadi karya-karyanya, baik karya sastra, film, apa ya. Ada lagi yang meninggalkan uang, ada yang meninggalkan buku, ada yang meninggalkan tadi buku silat tadi, ada yang meninggalkan bunga, jimat, ajimat, misalnya, saudara ya. Boleh saja. Ya, boleh saja, semua boleh, suka-suka kamu, saudara. Cuman bagaimana kamu akan abadi? Bagaimana kamu akan dikenang? Mau dikenang seperti Hitler, mau dikenang seperti Daud, mau dikenang seperti Muhammad, kamu mau dikenang seperti apa, saudara? Ya kan? Kenangan apa? Sehingga kamu tetap hidup selamanya. Ya kan? Kamu dikenang sebagai apa dan siapa yang mengenangmu? Itu penting, saudara. Wah, Pak Muhammad, teman, Pak, hidup tinggal jalani, hidupnya sudah susah. Sekalipun kamu hidupnya susah, setidaknya ada satu orang, ya anakmu lah, saudaramu, keluargamu. Ada seorang ibu yang anaknya mati, saudara, tapi anaknya mati ketika anaknya
merebut kemerdekaan. Ya, saudara, pahlawan, bangga saudara ya. Bisa jadi kan, boleh kan? Tapi itu mesti kita pikirkan. Karena hidup ini bukan hari ini, saudara. Bahkan ketika kamu mati, ada orang-orang yang mengenang itu sebagai apa? Sekedar kenangan, memori untuk nangis-nangis, atau sebuah kekuatan yang setiap ingat kamu, dia pasti semangat hidup, saudara. Setiap ingat, saya teringat dengan semangat hidupnya, misalnya begitu ya. Kalau saya berharap anak-anak saya tuh kalau mengingat saya kalau saya mati selalu mengingat apa? Bahwa papanya tidak pernah menyerah sekalipun hancur. Wah, saudara ya. Yang ya, sehingga dia selalu hidup, ada kehidupan. Papa tidak pernah menyerah. Misalnya itu kan, Anda coba pikir apa yang anakmu kenal. Oh iya Pak, Mama bawel Pak. Ada Muhammad saudara. Apa kamu ingin anakmu mengenang kamu sebagai orang yang bawel? Nah, itu ya saudara ya. Ini sudah Pak. Nah, bagaimana orang itu akan mengenang kamu? Kamu nggak bisa bikin-bikin itu saudara, nggak bisa dibuat-buat. Ya kan, itu mengalir apa yang ada di dalam kamu, itu yang keluar, itu yang kamu wariskan. Kalau kamu tidak punya, ya kamu tidak bisa mewariskan apa-apa. Nggak bisa, saya suruh mewariskan, nanti saya mati saya mewariskan itu ya, gedung bertingkat 100 kepada si Wasir dan Miracle. Nggak mungkin, saudara, saya nggak punya kok. Tiba saya mewarisi apa? Saya nggak punya ya, misalnya saya kan nanti kalau mati saya akan mewarisi jimat, keris, pusaka 7 turunan. Berusung saya tidak punya kerisnya, masa mau diwariskan? Saya tidak punya kok sekarang. Kan tidak punya, apa yang mau diwariskan? Kalau sekarang kamu punya cinta, maka kamu akan mewariskan cinta, ya kan? Kalau kamu sekarang punya kebencian, maka kamu akan mewariskan kebencian kepada anak-anakmu, saudara. Kalau kamu sekarang mewariskan kebahagiaan, kalau kamu punya kebahagiaan, maka kamu akan mewariskan kebahagiaan itu pada anakmu. Kalau kamu punya egois, maka kamu akan mewariskan amarah di hati anakmu, saudara. Ya, kalau kamu orang-orang yang hidupnya terbiasa mengabdi, maka kamu akan menghasilkan teladan pengabdian, pelayanan. Kalau kamu orang yang terbiasa lebih mengutamakan orang lain daripada anak-anakmu, anakmu kepahitan, saudara. Ya kan? Kalau kamu mewariskan, kalau kamu punya kemarahan di hatimu, kamu akan menghasilkan anak-anak yang saudara? Anak-anak yang gelisah setiap hari, anak-anak yang selalu ada papa. Bahkan ketika papa sudah meninggal, kamu ya selalu uring-uringan tiap hari ya. Khawatir anak-anak ini, seakan-akan masih terngiang-ngiang mendengar suara ayahnya atau ibunya. Wah, teriak begitu ya saudara ya. Saking traumanya. Apa yang mau kamu wariskan? Ya saudara ya. Saudara, kalau saya berdoa sama Tuhan, ya apa yang Tuhan berikan kepada saya, apa yang saya punyai, ya biarlah itu yang dari surga saja. Sehingga ketika saya mau waris, ketika saya mati, apa yang dari surga itu, hanya apa yang ada di surga itu yang saya miliki. Jangan ada kebencian, kemarahan, dendam. Ada orang yang mati dalam dendam, saudara, kasihan sekali ya. Dia mewariskan kebencian jadi anaknya. Anakku, jangan lupa, ya, orang itu jahat. Kamu bunuh dia ya. Kamu PR sudah mati, sudah mau wariskan, suruh bunuh orang. Anakmu kamu tidak berani mateni orang. Kamu nyuruh anakmu mateni wong, saudara. Aduh, retan kamu tuh, saudara. Ya kan, ada orang tuanya geblek begitu ya. Kalau saya ngomong gitu, pateni dewe Pak. Gitu saya jawab. Orang mati ya biar ngasih warisan sing aneh-aneh, pateni dewe. Jangan diiyani, saudara ya. Mas jadi tidak benar. Gitu ya, saudara ya. Kalau Daud kan jangan biarkan itu yang tua ubanan itu masuk ke liang kubur dengan damai, katanya Daud ya, suruh bunuh Yoab itu loh. Ingat nggak itu ya, ceritanya Daud itu suruh bunuh Yoab itu. Enak banget, saudara ya. Wariskan sesuatu yang baik supaya kamu ketika mati, Ma, ada apa? Mama ngomong apa? Ya, anakku, tetap cinta sama Tuhan Yesus ya. Mama bahagia nih sama Tuhan Yesus sekarang. Kamu sama Tuhan Yesus ya. Itu enak, saudara. Orang itu jahat, jangan. Tuhan Yesus sayang sama kita. Orang jahat biarin saja. Tuhan Yesus sayang.
Enak saudara ya, kamu mati kita ngomong begitu. Ya kan? Kamu mau nggak mati begitu saudara? Enak saudara. Anakku tenang. Duh, mama sama Tuhan Yesus. Iya nih, mama sedang dituntun sama Tuhan Yesus, di jalan sama Tuhan Yesus. Mama lihat apa? Mama lihat bunga-bunga yang indah. Mama lihat ada terang di sana. Anakku tenang saudara. Kamu tidak mungkin di akhir hayatmu bisa ngomong begitu kalau kamu tidak punya dari sini, nggak siap saudara. Ya, nah aku melihat terang. Kok Tuhan Yesus ganteng ya nak ya. Kok Tuhan Yesus menjemput apa ini nak? Ya nih, nah gitu saudara. Loh Pak, ya Tuhan Yesus iya. Anakku udah nangis. Wah Papa jangan tinggalkan. Enggak kan saudara. Jangan tinggalkan anakku, Papa kenapa mati? Enggak kan begitu. Jangan kenapa? Itu tenang lega kamu. Ditanya, ya tadi ngomongnya ketemu Tuhan Yesus. Maka suasana duka itu menjadi sukacita, saudara. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, tuh lagi mau mati kok. Ya kan? Ya, saudara ya. Kamu mau siapa? Kamu bangun dari sekarang. Pikirkan dari sekarang. Doakan dari sekarang. Ya kan? Jangan sampai nanti warisinya, nak, aku ngeliat genderuwo nak. Ini cari arep-arep kowe nak. Itu genderuwo mau datang ke tempat kamu nak. Waduh, kamu etan saudara. warisi genderuwo saudara. Gara-gara kamu suka pesugihan kan. Jangan kamu. Aduh, kamu warisi yang surga, yang indah, yang penuh cinta, yang penuh dengan kebahagiaan ya saudara ya. Persiapkan dari sekarang. Sehingga apapun yang keluar dari mulutmu itu segala semua warisan-warisan yang baik. Apapun, saya nggak tahu saudara. Persiapan dari sekarang. Kamu menulis buku tentang cinta perjalananmu dengan Tuhan. Kamu mengalami semuanya. Ya saudara ya. Kamu mewarisi apa buat anak-anakmu. Ingat-ingat ya saudara ya. Dipraktekin. Ya. Dipraktekin, dilakukan. Selalu ya. Didoakan tiap malam. Tuhan, aku pengen mewariskan sesuatu yang indah bagi dunia ini. Ya kan? Dunia, paling tidak duniamu. Ya. Nah, kalau saya kan sudah internasional ya, tentu saya mewarisi bagi dunia. Ya, saya pengen kayak Pak Paul, enggak bisa. Itu kan kapasitas. Tapi tiap mau kapasitasnya besar, kecil, upahnya tetap sama. Saya memenangkan ratusan banyak jiwa. Anda yang ada di dalam timnya kita, ya ikut upahnya saya, ya upahnya kamu saudara. Aneh ya, itu paradoks firman Tuhan. Kita ini kan go internasional, bisa membaptis banyak orang penginjilan. Upahnya saya, ya upahnya kamu yang mensupport dengan sepenuh hati. Bukan masalah kamu uangnya 100.000 atau 1 miliar ya, tetapi hatimu yang all out itu loh ya. Tentu saja proporsional dia dalam hatimu. Bukan masalah value angka, tapi kualitinya saudara yang kamu berikan. Maka upah yang saya terima akan jadi milikmu. Sama, upahnya sama kata Tuhan Yesus. Kapasitas saya besar karena kan ada yang dipanggil, dipilih, ya kan? Jadi ketika Anda juga bergabung dalam komunitas kita, ketika saya mewariskan sesuatu, ya Anda bersama-sama dengan saya mewariskan itu juga bagi dunia ini, saudara ya. Ya, saya duduk bersama dengan ayahmu Wesley memberitakan Injil. Sekarang ayahmu sudah meninggal. Ya kan, kayak si Kaleb itu kan. Dulu aku 40, sekarang aku 80, tetapi aku tetap hidupku tetap jaga sama Tuhan. Menyertai Tuhan, mengiringi Tuhan. Aku tahu Musa, aku tahu Yosua. Ya kan, aku ada di sana ketika orang-orang ini melakukan sesuatu dan aku mendapat upah yang sama. Kan begitu saudara, ya kan? Pula semua ini ya kan meninggal. Nah, mama sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan bersama dengan Joseph Paulusan, ya kan? Waktu bangsa-bangsa dimenangkan, aku ada di situ, ada di Zoom-nya Joseph Paulusan itu berdoa, mendoakan Joseph Paulusan dan pelayanan di Den Haag. Upahnya sama saudara. Ya saudara ya, anakmu mengenang, oh iya mama dulu suka rajin ikut besar. Lalu tiba-tiba revival di Belanda ya, kita kasih makan gila-gilaan ya. Upahnya sama saudara. Tuhan Yesus memberkati.